Bismillahirrahmanirrahim. Babu zorfis zamani wa zorfil makani. Bab menerangkan zorof zaman dan zorof makan. Zorof itu juga sulit untuk diterangkan. Kita sering menyebut zorof zaman keterangan waktu, zorof makan keterangan tempat. Zorof itu apa ya? Lebih enaknya bahasa yang mudah keterangan, ya. Bahasa yang mudah itu keterangan. Wadah, penampung. Zorof itu arti bahasa penampung. Penampung. Nah, penampung itu ada dua. Ada waktu, ada tempat. Ada suatu kegiatan itu ditampung oleh dua, tempat dan waktu. Penampung. Kita bahasa Indonesia kan coba penampung waktu, penampung tempat, enggak cocok. Nah, yang tepat adalah keterangan. Nah, keterangan dengan zorof itu udah beda. Dalam konteks ini zorof terjemahannya adalah keterangan. Nanti dalam konteks lain ini yang tepat. Zorof itu penampung. Penampung itu ada dua, waktu dan tempat. Suatu kegiatan itu terjadi di. Nah, di ini ada dua, waktu dan tempat. Namanya penampung. Kalau bahasa Jawanya wadah. Zorof itu wadah atau penampung. Ya, jadi zorof itu penampung. Nah, penampung itu kalau diterjemahkan letterlek penampung enggak nyambung, maka terjemahkanlah dengan keterangan. Padahal keterangan itu banyak, sangat luas. Ya. Saksi memberikan keterangan, kan nggak mungkin saksi memberikan zorof, ya. Itu sekedar gambaran bahwa ini hanya pendekatan arti zorof. Ya. Babu zorfil zamani wa zorfil makani. Bab menerangkan zorof zaman dan zorof makan. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Zorof zaman keterangan waktu, zorof makan keterangan tempat. Zorful zamani keterangan zorof zaman fi istilahin nuhati. Fi istilahin nuhati di dalam istilah para ahli nahwu adalah huwa, yaitu ismuz zamani, isim waktu, allazi yaqaul hadatsu fihi, yang kejadian terjadi di dalamnya, al-mansubu yang dibaca nasab, ditakdiri fi dengan mengkira-kirakan fi. Jadi dibaca nasab dengan mengkira-kirakan fi. Fa idza qulta, jika kamu berkata, sumtu yaumal khamisi, saya berpuasa pada hari Kamis, kana takdiru, maka kira-kiranya adalah sumtu fi yaumil khamisi, saya berpuasa pada hari Kamis. Yaumal khamisi sama dengan fi yaumil khamisi. Fi-nya dihilangkan, nasabkan yaumanya, itulah zorof. Bisa zaman bisa makan. Dalam konteks ini zorof zaman. Fal yauma, maka kata al yauma waqa'a as-saumu fihi, puasa terjadi di dalamnya, kegiatan puasa terjadi di dalamnya. Jadi yaitu pada hari Kamis. Hari itu tempat puasa terjadi padanya. Nahwu contoh zorof zaman adalah al-yauma. Kata al-yauma. Al-yauma itu tidak mutlak al-yauma, bisa yauma titik-titik, bisa yauman, bisa dimudofkan, bisa memang al-yauma pakai al. Fi nahwi qaulika, di dalam contoh ucapanmu, sumtul yauma, saya puasa pada hari ini.
sumtul yauma, saya berpuasa pada hari ini. Fal yauma, maka kata al yauma mansubun, dibaca nasab, ala zorfiyati zamaniyati, karena sebagai zorof zaman. Bisumtu, dengan lafaz sumtu, jadi zorof zamannya lafaz sumtu. Misaluhu, contohnya lagi, contoh lainnya, sumtu yaumal jumu'ati, saya berpuasa pada hari Jumat. Au yaumal khamisi, atau pada hari Kamis. Jadi yaumal jumu'ati zorof, yaumal khamis juga zorof. Takdirnya, kira-kiranya fi yaumil jumu'ati, fi yaumil khamisi. Wal lailata, malam. Iktakaftu al lailata, au lailatan. Iktakaftu al lailata, saya iktikaf pada malam ini. Iktakaftu lailatan, saya iktikaf pada suatu malam. Lailatan, suatu malam. Al lailata, malam sudah tertentu, maksudnya malam ini. Au lailatal jumu'ati, saya iktikaf pada malam Jumat. Fal kullu, maka masing-masing, maka seluruhnya, al lailata, lailatan, lailatal jum'ah, itu namanya al kullu, mansubun, dibaca nasab, ala zorfiyati zamaniyati, karena sebagai zorof zaman, bil fi'lil ladzi qablahu, dengan fi'il yang sebelumnya. Jadi itu semua adalah zorof. Boleh al-lailata menjadi lailatan, atau lailatal jum'ah, dan seterusnya, itu namanya zorof, yaitu keterangan waktu. Wa ghudwatan, nahwu wa ghudwatan, pagi hari. Nahwu, contohnya, azuruka ghudwatan, saya mengunjungimu pagi hari. Fa azuruka, maka kata azuruka adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban, fa'ilnya adalah domir mustatir yang wajib tersimpan, domir yang wajib tersimpan di dalamnya. Takdiruhu, kira-kiranya adalah ana, lafaz ana. Azuru, fa'ilnya adalah takdirnya lafaz ana, saya mengunjungimu. Wal kafu, kaf adalah domirul mukhatabi, domir mukhatab, maf'ulun bihi, maf'ul bih, mabniun alal fathi, mabni fathah, fi mahal nasbin, di dalam tempat nasab. Kaknya adalah maf'ul bih, dibaca nasab, atau mabni fathah di tempat nasab. Ghudwatan mansubun ala zorfiyati zamaniyati, ghudwatan dibaca nasab karena sebagai zorof zaman, bi azuru, dengan lafaz azuru. Selanjutnya bukrotan, pagi hari. Bukrotan, pagi. Nahwu, contohnya, azuruka bukrotan, saya mengunjungimu pada pagi hari, di pagi hari, atau pada pagi hari. Wasaharon, waktu sahur, waktu sebelum subuh. Nahwu, contohnya, suka apa nih? Ajituka saharon, apakah kamu datang kepadaku pada waktu sahur? Apakah kamu datang? Ajituka saharon, apakah kamu datang kepadaku? Apakah aku mendatangimu pada waktu sahur? Wagodan, besok. Nahwu, salah. Aji'u, saya datang kepadamu. Aji'u, saya datang kepadamu. Aji'uka, saya datang kepadamu atau mendatangimu. Saharon, pada waktu sahur.
wa godan, besok. Nahwu aji uka godan, itu bukan istifham, saya datang kepadamu besok. Tadi matanya yang kurang jelas. Wa atamatan, zorof berikutnya adalah atamatan, malam. Nahwu contohnya aji uka atamatan, saya datang kepadamu pada malam hari. Wasobahan, pagi hari. Banyak yang artinya pagi di sini. Nahwu contohnya aji uka sobahan, saya mendatangimu pada pagi hari. Masaan, sore hari. Nahwu contohnya aji uka masaan, saya mendatangimu pada sore hari. Wal i'rabu zohirun, i'rabnya adalah zohir, nampak. Mimma qablahu, dari apa-apa yang sebelumnya. Jadi maksudnya adalah kata hutwatan, bukrotan, saharon, hodan, atamatan, sobahan, masaan, itu semua i'rabnya nampak sama dengan al-yauma, sama dengan al-lailata, yaitu nampak fathahnya. Jadi sama seperti i'rab kata sebelumnya. Jadi tidak dijelaskan i'rabnya lagi, sama dengan kata yang sebelumnya, yaitu menerangkan al-yauma dan al-lailata. Wa abadan, berikutnya abadan, selama-lamanya. Nahwu contohnya la ukallimu zaidan abadan, saya tidak akan berbicara dengan Zaid selamanya, selama-lamanya. Wa i'rabuhu, i'rabnya la nafiyatun, la itu adalah la nafi. Ukallimu fi'lun mudhari'un, ukallimu itu fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban, fa'ilnya adalah tersimpan di dalamnya, wajib tersimpan di dalamnya. Takdiruhu ana, kira-kiranya adalah ana. Jadi ukallimu itu menyimpan domir ana. Abadan mansubun ala zorfiyati zamaniyati, dibaca nasab karena sebagai zorof zaman. Wal abadu, kata al abadu adalah az-zamanul mustaqbalu, waktu yang akan datang. La allazi la nihayata lahu, yang tidak ada penghabisannya. Jadi selama-lamanya tidak ada penghabisannya. Wa amadan, amadan akan datang, waktu yang akan datang. La ukallimu zaidan amadan, saya tidak berbicara dengan Zaid di masa yang akan datang. Wal amadu, kata al amadu adalah az-zamanul mustaqbalu, masa yang akan datang. Jadi saya yang akan datang tidak akan bicara lagi dengan Zaid. Bedanya adalah amadan tidak selamanya, kalau abadan selamanya. Abadan tidak dibatasi, amadan bisa dibatasi. Ya. Wahinan, hinan suatu waktu. Takulu, kamu berkata, qara'tu hinan, saya membaca pada suatu saat. Faqara'tu, maka kata qara'tu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wahinan, kata hinan mansubun ala zarfiyati zamaniyati, dibaca nasab karena sebagai zorof zaman. Walhinu, kata alhinu adalah az-zamanul mubhamu, waktu yang samar. Jadi suatu saat, suatu waktu itu namanya hinan. Saya telah membaca pada suatu waktu, begitu. Tidak tahu, tidak dijelaskan kapannya.
Wa ma asbaha zalika, dan apa-apa yang serupa dengan kata-kata itu adalah namanya dzaraf zaman. Nahwu contohnya yang serupa adalah waktun, saatun, dohwatun. Waktun waktu, saatun saat, dohwatun waktu duha. Dohwatun waktu duha. Jadi kesimpulannya dzaraf yang pertama, dzaraf keterangan waktu. Dzaraf itu adalah mengandung arti fi, yaitu di dalam atau di, dan dibaca nasab. Jadi kalau dizohirkan, dzaraf itu mengandung arti fi, lalu setelah fi pasti dibaca majrur. Fi-nya dihilangkan, nasabkan. Nah begitu. Fil lailati, pada malam itu, boleh lailatan, boleh al-lailata, begitu. Selanjutnya, dzarful makani, dzaraf makan, keterangan tempat. Huwa ismul makani, yaitu isim tempat, isim keterangan tempat. Allazi yaqa'u fihil hadasu, yang kejadian, yang peristiwa terjadi padanya, yang peristiwa terjadi di dalamnya. Al-hadasu artinya peristiwa atau kejadian. Al-mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi, dengan mentakdirkan fi, mengkira-kirakan fi. Nahwu contohnya amama, lafaz amama. Taqulu, kamu berkata, jalastu amama syaikhi, saya duduk di depan guru. Fajalastu fi'lun wa fa'ilun, maka kata jalastu adalah fi'il dan fa'il. Wa amama mansubun ala dzarfiyatil makaniyati, jalastu adalah fi'il fa'il. Amama adalah dibaca nasab karena sebagai dzaraf makan. Bijalastu dengan lafaz jalastu. Wasyaikhi, kata asyaikhi mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Amama syaikhi, amama dzaraf, asyaikhi mudhaf ilaih. Setelah dzaraf itu kalau ada isim adalah mudhaf ilaih. Wa khalfa, kata khalfa, nah di belakang. Nahwu contohnya jalastu khalfahu, saya duduk di belakangnya, di belakang guru. Wa kuddama, kata kuddama, maknal bimaknal amami, dengan arti amama, di depan. Jadi kuddama artinya di depan. Wa waro'a, kata waro'a, bimaknal khalfi, dengan arti al khalfi, di belakang. Wa fauqa, kata fauqa, di atas. Nahwu contohnya jalastu fauqas sathi, saya duduk di atas teras. Fauqas sathi, di atas teras. Wa fauqa mansubun ala dzarfiyatil makaniyati, kata fauqa itu dibaca nasab karena sebagai dzaraf makan. Wasathi mudhafun ilaih, sathi, as-sathi adalah mudhaf ilaih. Wa tahta, di bawah. Nahwu contohnya jalastu tahta saqfi, saya duduk di bawah atap. Fatahta mansubun ala dzarfiyatil makaniyati, tahta adalah dibaca nasab karena sebagai dzaraf makan. Wasaqfi mudhafun ilaihi, saqfi adalah mudhaf ilaih. Wa inda, kata inda, di sisi, bimaknal makanil qarib, dengan arti tempat yang dekat. Nahwu contohnya jalastu inda zaidin, saya duduk di sisi Zaid. Fa inda, maka kata inda mansubun ala dzarfiyatil makaniyati, kata inda adalah dibaca nasab karena sebagai dzaraf makan. Wa zaidin, kata zaidin mudhafun ilaih adalah mudhaf ilaih. Wa ma'a bersama, bimakna makanil ijtima'i wal musahabati, tempat berkumpul dan
bercengkrama, tempat pertemanan, tempat berkumpul dan pertemanan. Nahwu contohnya, raqibtu ma'a Zaidin, saya mengendarai bersama Zaid. Jadi misalkan naik kuda bersama Zaid. Fama'a mansubun ala zarfiyatil makaniyati. Ma'a adalah dibaca nasab karena sebagai zorof makan. Wa Zaidin mudhafun ilaihi, Zaidin adalah mudhaf ilaih. Wa izaa, kata izaa di hadapan. Makna muqabilin, berhadapan, bertemu, berhadapan. Nahwu contohnya, jalastu iza Zaidin, saya duduk di hadapan Zaid. Fa izaa mansubun ala zarfiyatil makaniyati, kata izaa adalah dibaca nasab karena sebagai zorof makan. Wa Zaidin mudhafun ilaihi, Zaid adalah mudhaf ilaih. Wa khizaa, kata khizaa bimaknal makanil qaribi, dengan arti tempat yang dekat. Khizaa di sisi, di samping atau di sisi. Nahwu contohnya, jalastu khizaa Zaidin, saya duduk di samping atau di sisi Zaid. Fa khizaa mansubun ala zarfiyatil makaniyati, hizaa dibaca nasab karena sebagai zorof makan. Wa Zaidin mudhafun ilaihi, Zaid adalah mudhaf ilaih. Wa tilqaa, boleh di hadapan. Tilqaa asal katanya bertemu, tapi artinya di hadapan juga. Bimakna muqabilin, dengan arti pertemuan, di hadapan. Nahwu contohnya, jalastu tilqa Zaidin, saya duduk di hadapan Zaid. Fatilqaa, maka kata tilqaa mansubun dibaca nasab ala zarfiyati al makaniyati, karena sebagai zorof makan. Wa Zaidin, kata Zaidin mudhafun ilaihi, mudhaf ilaih. Wa huna, dan guna berikutnya, zorof makan berikutnya guna, ismu isyaratin lil makanil qaribi, isim isyarah untuk isim yang mengisyaratkan untuk tempat yang dekat. Di sini fahuwa zarfu makanin, huna adalah zorof makan. Nahwu contohnya, jalastu huna, saya duduk di sini. Fahuna mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin ala zarfiyatil makaniyati. Kata huna adalah mabni sukun, jadi dibacanya bukan fathah tetapi sukun karena dia mabni. Di dalam tempat nasab karena sebagai zorof makan. Wa sama, sama di sana. Di dalam Al-Quran ada kata sama, muto'in sama amin. Muto'in ditaati, sama di sana, amin dipercaya. Maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat yang ditaati di sana di langit dan terpercaya. Muto'in sama amin, itu sama ya. Di sana. Ismu isyaratin lil makanil ba'id, isim isyarah, isim yang menunjukkan untuk tempat yang jauh, artinya di sana. Fahuwa zarfu makanin, sama adalah zorof makan, keterangan tempat. Nahwu contohnya, jalastu sama, saya duduk di sana. Fasamma, maka kata sama mabniun alal fathi, mabni fathah. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab, ala zarfiyatil makaniyati, karena sebagai zorof makan. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang serupa dengan hal itu.
Ya, jadi apa-apa hal yang serupa dengan yang telah disebutkan tadi, minal asma'il makanil mubhamati, dari isim-isim tempat yang samar, isim-isim tempat yang mubham, yang samar. Nahwu, contohnya lagi zorof makan. Wa ma asbaha dzalik, contohnya adalah yaminu, yamin. Nanti dibaca yamina. Yaminun wasimalun, di kanan, yamin di kanan. Kita baca saja yaminun, shimalun, baridun, karena tidak ada ininya, tidak ada kedudukannya. Yaminun, nanti kalau zorof dibaca yamina. Ini untuk sementara dibaca yaminun karena tidak ada kata kalimat yang menghubungkannya. Yaminun, kata yamin di kanan, shimalun di kiri, baridun di musim dingin, farsahun di farsah, jarak itu, jarak satu farsah kurang lebih 8 km. Jadi satu farsah kurang lebih 8 km. Wa milun, jarak 1 mil. Itu semua adalah zorof makan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Mana di antara biasa menjawab yang betul mana? Sebentar dulu.